أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sayyidah Aisyah gitu. Nabi nak seling pangeran. Aku rak wis ayu gak kanggo. Iya saya ayu, Mus. Ayu banget terus ayu banget. Enom. Wong jenenge Khumairah. Wis ayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu Malang. Malang berarti terus ini Mardi ngalor ngidul. Terus melumah. Iku Nabi nak wae salat ya nangis. Dari Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh sholat di depannya itu ada orang sing turu. Nabi itu kan, Nabi ora engke koyo kowe sholat arang-arang tapi di kamar gon sholat. Ora engke pol mate Islam zaman akhir. Wong arang-arang tahajud kok di kamar gon. Ya mau ditugoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir. Dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana gon. Tapi ora tau ono wonge tetep turu nglokor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten engkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar gon. Ya kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah ku turu ku cek nglekot. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Dari Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor itu kakinya apa cara gini? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bersujud tak sujud dong meneh. Wong nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah kamu. Salat kerabeni kon mikir. Oh, ora mungkin ke padha mek Nabi ku semua. Malane kita mau kepengin niru. Maksudnya niru ya rodok ngono wae napa? Malane nirumu paling Nabi salat madhep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan ngono-ngono tok. Enggak mungkin ke niru. Niku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Enggak apa-apa kalau ada orang salat kamu ada orang tidur kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah siapa? Pernah lagi. Nah ini supaya tambah mahabbah nih keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sampai kena khitab inama yuridu yutiba angkumurid dan apa halal baiti wa yutahhirukum apa. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala takhdhubna bil qawli fayat ma'alladhi fi qalbihi mardu wa qurna qawlam ma'ruf. Atau waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atina. Coba garwa-garwane Nabi itu kalau di rumah itu mengkaji Quran. Wa qarna fi buyutikunna. Mereka ada ngaji Quran. Termasuk ayatnya membuat kurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kegiatan mereka itu mengkaji Quran. Ada cerita lagi dan ini ada di kitab Sahih. Sayyidah Aisyah itu malam-malam itu ditinggal Kanjeng Nabi. Metu nah. Sonong metu. Aisyah, saya ini perempuan. Pasti Nabi ini enggak fair. Eling bojo liya terus sampai marani bojo liya. Nabi aku wis rada boten jare Aisyah. Hasil singkat cerita, Aisyah itu yo wedok. Ditututi. Dan Nabi sama sekali enggak tahu kalau ditututi siapa. Aisyah. Ditututi. Ternyata Nabi itu jalan kemana? Ke Baki. Bayangkan jangan Baki yang sekarang ya banyak listrik, banyak macam-macam. Dulu. Artinya, kenapa saya kan bantah kok iso ora roh padange ngono, cak kok gobloke ngono. Kok dapat dhisik kok bayangno. Bocah antek elek waktu. Kulo sering bantah wong elek-elek. Kok iso Gus ra konangan ramene ngono bocah kok. Wes repot-repot. Nah ini kan masih nerangkan waku biba ilayya min dunyakum atibun apa wanita. Kuwi kok mbok pahami seneng wong wedok sunahe Nabi terus mbok tiru seneng sing serampangan. Singkat cerita ditututi Kefal. Ditututi. Ternyata Nabi ngorobaki. Ngorobaki Nabi penuh dengan kepanikan. Panik sepanik-paniknya. Ya itu khasnya wong saleh ya. Khasnya orang saleh itu kalau ingat akhirat kan ya mesti panik. Terus ketika mau masuk bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa inna insyaallah fikum. Terus menyebut satu-satu sahabat-sahabat yang berjasa mati karena
fisabilillah. Dan Nabi nangis kirim salam berdoa. Akhirnya jadi riwayat kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum daro qaumin mu'minin wa inna insyaallah. Itu rawinya ya Aisyah. Bojomu ke metu. Dia tetap tinggal turu. Kadang malah mantel dikancing bar iso mlebu. Jadi mana mungkin bojomu dadi dokumentasi hukum. Selain sing lanang ya ora dadi sumber hukum. Dadi iki padha dhewe. Dadi bojone ya ora dokumen hukum, sing lanang ya ora sumber hukum. Dadi sampe cara kula piye ngene iki. Esuk tukaran perkara blonjo ya si terusno nganti mati. Paham ya? Pancen apike ngono. Napa? Dari awal Nabi itu sudah kelihatan sekali. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Para istri Nabi, kamu semua itu enggak sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Maka perilaku kamu harus begini, harus begini, harus begini. Dan itu mereka bisa melakukan semua. Dan kita yang untung, kita mendapat dokumentasi hukum yang luar biasa. Termasuk coba, kayak apa Sayyidah Aisyah tidak cocok Sayyidina Ali. Tapi semua dokumentasi tentang akhiru hayati wa Rasulillah itu rawinya itu siapa? Sayyidah Aisyah. Sama tak cerita sedikit ya, ini biar tambah mahabbah kita pada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Bait itu kan yang mujma' alaih itu dua. Satu para habaib ya, dua azwat. Apa? Azwat. Karena azwat ini yang tentu yang derekno zaman itu. Kalau habaib dzurriyyah meskipun turunan tapi kan sebagian mereka tidak menyaksikan zaman Rasulullah. Paling Sayyid Hasan Husain, terutama Hasan yang sudah agak besar. Begini, Nabi itu ketika Kubaila wafati, ya, kalau bahasa halusnya itu intakola ila rofiqil ala. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau bahasa sopannya itu tidak wafat atau mati, tapi apa? Intakola ila rofiqil ala. Bahwa Nabi sekarang sudah pindah di alam yang ar-rofiqil apa? Ala, ke alam yang lebih tinggi. Makanya beberapa tarikh menulis itu intakola rohimahullah, misalnya menulis mu'alif meninggalkan intakola rohimahullah ila rahmatih begitu. Kalau Nabi apa istilahnya intakola ila rohimahil ala. Sudah, tapi kita bahasakan wafat saja ini karena yang mudah dipahami. Nabi Sayyidah Aisyah itu gak seneng begitu, gak cocok. Ya biasa lah orang cocok. Wah, Mustafa kira cocok, ya cocok. Tapi orang dulu ya sudah bisa ngelola konflik, kira cocok lah ya. Awor ya biasa. Jangan kira aku terus awar gue terus cocok ya enggak. Ngawur ya sembrono. Tapi barang gedeng ya ora penting gedeng. Ya biasa wae napa. Kanca ngaji biasa. Aisyah itu ketika Nabi mau wafat tuh kelihatan sekali. Dan hebatnya Rasulullah itu sering ngendikan gini. Dong saya ini wajib siwakan karena saya ini unaji malam tunaji. Saya ini selalu munajat sama zat yang kamu tidak munajat dengan zat itu. Itu kan masyhur, Nabi dikasih makanan enak tapi materinya itu ada bawang merah. Ya saya ulang lagi, materinya itu ada bawang. Terus Nabi gak mau dahar, kata sahabat. Dan biasanya lewat istrinya karena dihadiahkan lewat keluarga. Ya Rasulullah apa saum itu haram? Saum itu bawang apa? Merah maupun bawang apa? Putih. Kalau bahasa Arab yang saum basol itu ya. Kata Nabi, enggak, bawang itu enggak haram. Cuma saya beda dengan kamu, saya ini enggak boleh makan sesuatu yang menimbulkan apa? Bau. Fa ini unaji malam tunaji. Fa ini unaji malam tunaji. Saya ini munajat sama orang sing kamu tidak munajat sama orang itu, tapi saya munajat. Maknanya Allah. Jika Nabi itu merasa wajib siwakan. Saya itu alhamdulillah dalam banyak hal siwakan itu kebunuh. Makanya Nabi jangan bayangkan rokok meskipun enggak haram. Meskipun mungkin gak haram, tapi potensi haramnya juga tinggi. Karena ya tadi pasti menimbulkan apa? Singkat cerita, pas nama wafat, dalam keadaan mau wafat dan cara zuhir, saya ulang lagi, ngadepi sakaratul maut. Abdurrahman itu adiknya Sayyidah Aisyah, makanya saudaranya Sayyidah Aisyah. Apa adiknya, apa kakaknya, makanya saudara. Itu pas bawa apa? Siwak. Itu Nabi melihat siwak itu kelihatan senang sekali. Coba. Mungkin enggak istri kamu melihat kamu mati masih ingat sunnah-sunnah kayak siwak. Pak gue kok mati zaman urip aku loro pemenang mbok tinggal. Mati mesti wiridannya kan gitu. Urusan materi. Ojo mati sih utangi beres tok sih. Anak-anak warisi sih mati. Istrinya Nabi itu enggak. Ketika melihat
isyarat Nabi itu mencintai apa? Siwak. Kata Sayyidah Aisyah, apa engkau ingin siwak ya Rasulullah? Nabi manduk. Nabi karena sudah sakit sekali nggak ngendikan manduk. Sama adiknya diminta, siwak kamu tak pek. Terus ketika dia pakai Nabi itu keras. Aisyah langsung menangkap. Oh, kok keras? Ulayinuhu laka ya Rasulullah. Apa perlu saya talin? Saya haluskan. Terus dicokot, digegeti apa? Siwak kayu itu loh ya. Udah duluan. Arok itu loh. Sama Aisyah terus dikunyah-kunyah. Sampai apa? Maka Sayyidah Aisyah itu bangga sekali. Dia sering cerita. Nabi wafat itu dalam keadaan menghisap rik saya. Wa inna riki lafi riki. Katanya apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Karena Nabi pakai siwak terakhir itu yang sudah ditalien, sudah dihaluskan oleh mulutnya siapa? Aisyah. Makanya Aisyah itu bangga sekali karena kenangan Nabi terakhir itu membawa apa? Wa inna riki lafi riki. Kata apa? Ludah saya ada di ludahnya Nabi. Maksudnya Nabi menghisap siwak yang ada ludah saya. Nah, sudah berarti karena Nabi mau ngendikan. Dan itu termasuk kearifannya Sayyidah Aisyah. Itu kan di kamar ya. Ada keluarga yaitu Abdurrahman. Dan keluar. Kata Nabi, saya panggilkan Ali. Saya panggilkan Fatimah. Sayyidah Fatimah datang. Makanya ini ditulis imam ahli hadis. Bab manaqibi Fatimah Zahra. Manaqibnya siapa? Fatimah Zahra. Sayyidah Fatimah itu di pintu gerbang itu tahu orang yang nggak dikenal. Itu normal kalau orang nggak keramat itu pasti pingsan. Tapi Sayyidah Fatimah itu tenang saja, ketemu orang itu ya tenang saja, santai saja. Terus ketemu Rasulullah, Sayyidah Fatimah nangis itu. Nangis sekali karena melihat abahnya mau kabundut. Bagaimanapun Nabi selain Rasulullah punya status itu abahnya siapa? Sayyidah siapa Fatimah. Itu di situ ada Ali. Ini penting ya, karena ini sejarah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada Ali, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Sayyidah. Makanya ahli sunnah itu menentang sekali. Makanya masyhur zaman cari di Sahih Muslim. Sayyidah Aisyah menangi ada sekian isu kalau Rasulullah itu berwasiat khusus sama Sayyidina. Makanya masyhur itu. Sayyidah Aisyah kan naik hitam. Kata siapa Nabi berwasiat sama Ali? Saya itu ada di situ. Saya ada di sampingnya saat itu. Dan akhiru kalimatin qolaha adalah Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Tidak ada wasiat tentang khilafah, tidak ada wasiat tentang, paham ya? Ini penting saya ceritakan di sini karena ya ini kan termasuk dari khasnya ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi tidak pernah berwasiat khusus tentang khilafah ya Nabi. Sayyidah Fatimah masuk. Nabi ya nangis ya karena itu abahnya. Tapi ini bukti kalau Sayyidah Fatimah itu orang yang luar biasa. Ya Nabi kata Nabi, ya Nabi, putriku, kamu jangan nangis. Kamu itu awalu ahli baiti luhu konfi. Kamu itu keluarga pertama saya yang ketemu saya. Itu Sayyidah Fatimah guyu. Orang ditakdir, diberitahu kalau kamu matinya cepat guyu. Itu kalau gak orang soleh. Woi, darani saiki lho kasus semua sakit. Aku mati saiki untuk menghentikan semua kesalahan Anda, siap gak? Dari tobat iya kelakuane ingin. Karena terusno kan, wis bakat. Untungnya Allah bakatnya ghafur itu cara gak tuntas. Itu kan masyhur. Setelah nyata-nyata Nabi wafat, masyhur itu kan Sayyidah Aisyah tanya. Padahal satu kamar. Tapi tadi karena Nabi ngendikan itu asarra ilayya Rasulullah, kata Sayyidah Fatimah itu asarra ilayya Rasulullah. Nabi merahasiakan ke saya. Terus ketika Nabi benar-benar sudah wafat, Sayyidah Aisyah tanya, "Ya Fatimah, kenapa kamu pertama nangis, setelah dibisiki Nabi, kamu tertawa?" Saya dikasih tahu bahwa saya ini pertama keluarga yang ketemu sama Nabi. Maka saya senang sekali. Itu kalau udah orang soleh kan. Nah kenapa saya katakan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu ada sentimen? Karena tadi, Aisyah itu manusia. Masih Ummul Mukminin manusia. Ketika ada isu hadisul ifki, itu Sayyidina Ali komentarnya gini, ya Rasulullah saya tidak tahu apa Aisyah salah apa benar. Tapi jangan bikin pusing, wanita siwaha kasiro. Ganti saja kan gampang. Kan? Perempuan tidak hanya Aisyah. Mangkel dia masih ingat orang dikomentari. Jadi gak nuduh zina, ya gak nuduh Aisyah salah. Tapi memberi memo Nabi, sudahlah Nabi itu gak usah dipikir. Ganti yang lain. Wanita siwaha kasiro. Perempuan lainnya kan banyak. Jadi mangkelnya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali juga karena perang Jamal min awalil amri ini sudah apa?
Sampai saking tidak cocoknya Sayyidah Aisyah, sampai beliau wafat itu kalau nyeritakan hadis wafat Rasulullah, akhirnya Nabi agak sehat. Terus Nabi minta jamaah. Enggak, ini biar sampean tahu bahwa Nabi kita benar-benar Nabi sitkon. Nabi kita benar Nabi yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah sakit kayak gitu itu minta, saya tapi ingin sholat. Akhirnya karena dua beliau itu perempuan, Ali ada di situ, ada keluarga, ada Fadl, ada Abbas. Makanya semua riwayat Aisyah, karena dia tidak cocok Ali. Nabi minta ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin. Semua kata Ali diganti rajul. Dia nyebut Ali itu tidak mau. Akhirnya Nabi ke masjid. Yuhada bainal Fadl wa rajulin akhar. Enggak pernah nyebutnya Ali. Jadi mulane kena gedeng wong mau nyebut yo ana sanate, Bang. Jadi mulane terus wae ora gedeng wong ora usah sebut apa jeneng. Yuhada bainal Fadl. Fadl itu saudaranya Ali, Fadl bin siapa? Semua riwayat asal yang ngomong itu siapa? Aisyah itu enggak, yang ngendikan Aisyah itu enggak ada kata Ali. Wa baina rajulin akhar. Sampai singkat cerita suatu saat ada orang yang tanya lagi sama Sayyid